Bang, Terus ulangi yang lagi, Bang. dibilang Ulang Lupa lagi, record. Ki, nggak ngerti. yang dibilang bener kayak dari situ Itu nanti kelihatannya kalau ininya nggak satu. Ulangi. oh kalau misalnya datanya tuh nggak yang data awalnya tuh nggak satu ya. Kan ini kan kalau langsung di-nolin kan kayak cuman satu langkah kan. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya langsung nol apa gimana gitu. Jadi kalau dari sini belum kelihatan. Yang kelihatan tuh nanti nih yang 2 sama 3. Oke. Yang ini diulangi lagi. Lanjut aja kalau gitu. Record. Kalau ada contoh lain, Aku mau Yang ini nanya, udah clear nih. Apa? mau nanya tabel yang apa yang ke yang apa sih yang pink tuh tabel apa? Yang pink Nah, ini yang ya. pergeseran apa? Ya tabel pergeseran itu berarti langsung aja yang itunya jadiin nol enggak? Iya, kalau yang aku nyoba itu langsung. Nanti kelihatan di sini, di yang 23 kenapa langsung. Berarti nggak direduksi kayak itu kalau yang direduksi itu buat yang tabel yang apa yang direduksi itu yang awal. yang awal itu. Yang kuning ke hijau. Oke, Ini clear nih. Ini clear, lanjut. mana yang lain? Lanjut. Oke. Terus kan contoh kedua kan, ini kan kalau 1-1. Terus aku nyoba tadi kalau 2-2 kan. Nah, kalau 2-2 itu di SPSS, bentar. 2642. Ini 2642 kan. Nah, satu arah itu hasilnya 0,156. Kalau dua arah hasilnya 0,277. Nah, terus kayak biasa ya, dihitung P0-nya dulu. Dapat 0,13. Terus ini kan AD BC. Yang kecil kan AD, berarti kita ngenolin AD. Pertama kita turunin 1 yang AD. Dikurangi 1, dikurangi 1, ditambah 1, ditambah 1. Jadi 1175. Udah gini, dihitung P-nya dapat sekian. 0,15984. Terus kalian lah dihitung kalau 0 gimana. Dikurangi lagi 1, dikurangi lagi 1, ditambah lagi 1, ditambah lagi 1. Jadi gini. Dapat segini. Terus kalau misalkan pakai teori langsung 0, berarti kan dijumlahin 1 sama 3 kan. Nah, kalau 1 sama 3 itu hasilnya cuma segini, 0,14. Sedangkan di sini di SPS 0,156. Nah, terus kalau misalkan ku coba jumlahin ini sama ini, nggak pakai yang 0, hasilnya segini, 0,155. Terus kalau dijumlahin ini ketiganya baru dapat 0,156. Jadi aku dapat kesimpulan untuk mendapatkan yang satu arah itu bukan ini sama ini doang, tapi ketiga ini. Cuman aku ragu kan, ini kan kalau dibulatin juga 0,156. Nah, apakah ini itu yang 0,156 itu ini sama ini, atau ini sama ini, atau ini sampai sini gitu. Nah, makanya tadi ku coba lagi yang 3, ku coba yang ketiga itu nanti ternyata kesimpulannya dari sini sampai sini. Bukan ini sama ini, bukan ini sama bukan 1 sama 2 aja, bukan 1 sama 3 aja, tapi 1 sampai 3. Sampai sini clear belum? Yang satu arah. Lumayan. Yang lain gimana? Aku cukup. Oke, kalau dua arah ya. Terus kalau dua arah kan di sini 0,277 kan? 0,277. Nah, terus aku coba kayak tadi. Kayak yang ini tadi kan kalau digeser itu langsung 0 kan? Bukan. Nah, kan ini kan berarti kan yang AD udah clear ya. Berarti kita tinggal ngurus yang BC kalau dua arah. Nah, BC itu bisa kita ngenolin 411 atau langsung ngenolin 4 gitu, enggak langsung dinolin gitu, enggak ketiga dulu, kedua dulu, ke satu dulu. Nah, tadi tuh aku ngikutin ini kan. Ngikutin ini yang langsung 0. Jadi ku coba nih. 4 ini langsung ku nolin. 4 ini kalau dinolin kan berarti ini yang BC dikurangi 4, yang AD ditambah 4. Berarti ini dikurangi 4, dikurangi 4. Jadi 02, ini ditambah 4, ditambah 4, jadi 66. Nah, terus dapat nih P3-nya 0,009. Nah, tapi pas dijumlahin
itu ternyata cuma 0,165. Padahal di SPSS-nya 0,277. Berarti kurang nih. Terus ku coba lagi kalau misalkan ini itu, BC-nya, ini kan tadi langsung dikurangi 4 ya, jadi 0,2. Nah, aku coba nih BC-nya aku tambahin 1,1, jadi 1,3. Jadinya 1,355. Dapat sekian, terus ku jumlah. Nah, setelah ku jumlah dapat 0,277. Jadi, aku ngambil kesimpulan, kalau misalkan dari kuning ke hijau ibu 2 langkah untuk mengenolkan, maka kebalikannya itu juga butuh 2 langkah. 0 sama 1. Karena kalau misalkan ku coba 2 juga diikutin, itu hasilnya melebihi ini 0,627. Dan apalagi 3 diikutin, hasilnya jadi 1. Nggak sesuai sama ini. Jadi aku ngambil kesimpulan harus sama gitu. Jadi ini kalau misalkan ini tadi kuning ke hijau butuh 1 langkah, berarti hijau ke pink juga butuh 1 langkah. Nih, ini juga 2 ini untuk mengenolkan kan butuh 2 kali langkah. Nah, berarti digeser. Pergeseran pertama langsung di-nolin. Nah, ini kan baru 1 kali. Baru 1 kali lagi dijadiin gini. Supaya dia memenuhi 0,277. Tuh. Aku dapatnya gitu. Nah, terus ku coba ya kalau misalkan ini 3364, ku coba lagi. Kan tadi soalnya masih bingung nih. 0,156 ini dapatnya ini sama ini doang apa ini sampai sini. Nah, aku coba nih yang 3. Kalau 3 kan 3364, di SPSS-nya itu ini 0,329 sama 0,615. Nah, cari P0. P0-nya dapat 0,25, kurang. Oke, kurang, kita nurunin yang mana? AD, BC. Yang kecil AD, berarti kita ngenolin AD. Nah, berarti turunin sekali, dapat P-nya segini. Terus dijumlahin, dapat 0,32. Lihat ke sini lagi. Ini kan 0,323, ini 0,329, masih kurang. Turunin sekali lagi, jadi 0,328. 0,3285. Oh, ini nih 329. Kayaknya mendekati, tapi ku coba lagi. Yang ketiga yang sampai 0. Nah, ternyata hasilnya ini. Jadi kayaknya itu memang dari sini sampai sini, bukan ini sama ini doang, atau ini sampai sini doang. Kalau ini sampai sini doang kan 0,323, berarti yang hipotesis yang ini tadi salah. Kalau 156 itu bisa jadi ini sama ini, atau ini sampai sini. Ternyata kalau cuman ini sampai sini doang, hasilnya cuman 0,323. Padahal hasilnya kan 0,329. Berarti dari sini sampai sini. Terus kalau dijumlahin juga, dari 1 sama 4 doang, maksudnya dari 3 langsung ke 0, itu hasilnya nggak 0,329, tapi hasilnya 0,257. Berarti tadi anggapan kalau 3 langsung di-nolin itu salah, harus langkahnya satu-satu. Itu yang satu arah. Yang 2 arah sama kayak tadi. Digeser dulu kan. Berarti kita giliran ngenolin 46. 46 ini ketika di-nolin berarti dikurangi 4 kan. Ini dikurangi 4, ini dikurangi 4, ini ditambah 4, ini ditambah 4. Ini dikurangi 4 jadi 0, ini dikurangi 4 jadi 2. 0, 2. Ini ditambah 4 jadi 7, ini ditambah 4 jadi 7. 7, 7. Dihitung. Hasilnya segini. Terus langsung coba tambah. Nah, ternyata kalau cuman yang tahap pertamanya doang yang ditambah kurang. Sama kayak yang ini tadi kan. Kalau cuman yang ininya doang kurang. Terus ku coba tambah lagi ini. Masih kurang, aku coba tambah lagi yang ketiga, oh ternyata pas. Terus aku dapat kesimpulan, ternyata kalau misalkan di-nolinnya butuh 3 tahap untuk yang satu arah. Kalau 2 arah ya berarti harus sama juga 3 arah, 3 langkah juga. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang, kalau cuma 2 kali ternyata kurang kan hasilnya. Kalau lebih hasilnya jadi ini. Nah, terus juga kalau misalkan kita pentokin sampai semua, ini kan kita cuman pakai 3 ya. 0 jadi 1, ada jadi 2. 1 jadi 2, kan masih ada satu kemungkinan lagi jadi 3. Nah, itu kalau misalkan kita jumlahin juga pasti hasilnya 1. Itu pasti sih. Terus ini juga tadi kan Mas ini cuman sampai sini. Terus kalau misalkan 2 kemungkinan lain kita jumlah juga pasti hasilnya 1. Nah, itu berarti apapun itu kalau misalkan
kalau misalkan semua peluangnya dijumlah itu pasti 1. Nah, tinggal kita lihat ternyata dia butuhnya berapa. Nah, terus satu lagi yang punya Daris itu, nah itu makanya kenapa ini yang tadi, kenapa kalau ini 0 0 langsung P0. Nah, itu karena untuk menolkan ke hijau itu kan nggak ada langkah, otomatis pink juga nggak ada langkah 0 juga, makanya dia langsung P0. Aku nangkepnya dari situ. Kenapa kok nggak diikutin? Karena nggak ada 0 langkah untuk mengenolkan gitu. Jadi ini juga nggak ada. Pokoknya kalau ini satu kan, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Nah, terus yang terakhir itu kan punya Daris tuh kenapa sih kok bisa 1 di SPSS-nya itu kepikiran juga kan. Terus tadi itu aku ada salah hitung dapat 1. Mana ya? Bentar. Ini dapat 1. Dia itu nanti 1, dia timbul 1 kalau ini ada baris, ada yang sebaris atau sekolam yang sama. Ini 22. Kalau misalkan ini 22, itu pasti hasilnya 1. Kenapa? Karena gini kan. Kita lihat A, D, B, C. Kita lihat AD dulu. Berarti untuk mengenolkan AD kan butuh 2 langkah kan. Jadi 2 ke 1, 1 ke 0. Nah, BC ternyata juga butuh 2 langkah juga. Dari 0 ke 1, terus 1 ke 2 yang dibalik tadi. Makanya dia kenapa 1. Gitu. Jadi kalau misalkan ini 22 terus atau dua-duanya di sini itu pasti 1 kok, atau apapun langkahnya, mau misalkan di sini 100 100 200 300 itu pasti 1. Aku nyimpulnya gitu. Kenapa punya dari 1 gitu. Itu semua lah, udah semua kayaknya kemungkinannya. Ada yang bingung? Alhamdulillah tidak. Oke. Semoga sih bener sih kayaknya, tapi kayaknya bener sih, soalnya aku udah nyoba pakai SPSS kan, banyak kemungkinan cocok gitu. Kalau dijumlahin semua dia nggak dapet, guys. Oke. Cocok logi yang sungguh sempurna. Udah Bang, aku puas kirim banget ya udah itunya, dapet. Excel sama SPS-nya. Mana tahu ada yang mau memahami lagi. Oke. Lanjut guys. Terus ini nih, habis exact fixer kan ada chi-square. Yang mau jelasin siapa kira-kira? Fani. Fani. Fani jago, Fani. Yang kemarin dapat exact fixer, chi-square. Pani. Yang kemarin dapat square siapa? Ntar coba aku cek di PDF.
Azza mungkin mau jelasin? Belum belajar, Gus. Atau Bang Yaski lagi lah. Hai Bang. Ini Rizal dapat chi-square nih kemarin. Ayo Bang Rizal. Aku cuman belajar Fisher tadi, aku nggak belajar yang lain. Kui. Ya, Rizal dapat chi-square 2 populasi. Ayo Rizal. Kita chi-square udah Ya, populasi kan? Rizal. Iya, chi-square 2 populasi. Yang chi-square aja kan ya? Gas. Coba ya. Ayo Jal, bisa Jal. Bentar. Udah nih. Muncul. Yuk, gas. Jadi mungkin kayak chi-square 2 populasi ini kan udah sering banget kita pakai ya dari dulu kan di chi-square. Jadi ini uji chi-square itu untuk membandingkan distribusi observasi. Jadi kayak dia tuh sebenarnya kita langsung ke handle-nya aja ya. Handle sama satunya. Satunya itu frekuensi sampel sama dengan frekuensi sampel kedua. Sebenarnya sih ini kayaknya sih dia tuh ngarah ke proporsi gitu. Proporsi sampel pertama sama dengan proporsi sampel kedua. Terus yang H1-nya nggak sama. Terus kayak biasa nih ya, nilai observasi sama nilai expected value-nya. Terus, nah ini tabel, kalau sebenarnya sih chi-square ini biasa ya, kayak biasa, kita biasa aja sih. Chi-square-nya sama dengan sigma dari nilai observasi dikurang expected dikuadratin per nilai expected-nya. Kalau dia N-nya kurang dari 20, kita pakai uji Essach-Fisher tadi. Kalau dia 20 sampai 40, tapi ada salah satu expected value-nya yang kurang dari 5, kita pakai uji Essach-Fisher. Nah, kalau dia lebih dari 20 dan semua expected value-nya lebih dari 5, ini baru bisa kita pakai chi-square ini. Nah, terus yang ditekankan kan sebenarnya kalau dilihat sih sekarang ini itu yang dia cuma 2 kategori gitu. Jadi chi-square-nya itu cuma 2 kali 2. Nah, kalau yang aku baca-baca sih kalau dia tuh 2 kali 2 itu perlu pakai Yates correction itu loh. Yates correction of for continuity gitu. Nah, jadi dia itu rumusnya jadi kayak gini. Chi-square-nya dicari dengan N dikali nilai mutlak AD min BC. AD itu kayak tadi ya. AD sama sih kayak tadi. AB, CD gitu. AD min BC dikurang N per 2 kuadrat per, nah AB, ada nggak ya ini? Tabelnya ada nggak ini? Sebenarnya sih mudah diingat sih ini. Nanti misalkan ini tabel 2 kali 2 kan. Ini AB kali CD, nanti kali-kalian ini aja. Yang marginalnya. Nah sebenarnya kalau misalkan nanti lupa gitu, tiba-tiba lupa kan, gimana sih nanti ujiannya kita tuh? Close book nggak ya? Enggak ya? Jal motong bentar. Itu agak di zoom lagi, minta tolong. Udah? Udah ada. Nah, jadi kalau misalkan nanti lupa atau misalkan suatu saat lupa ya. Jadi kalau dia 2 kali 2, kenapa perlu pakai Yates correction itu for continuity itu? Karena katanya, nggak tahu benar atau enggak, katanya tuh dia kalau 2 kali 2 itu chi-square tuh cenderung bias gitu. Cenderung over dalam mengestimasinya. Nah, jadi dia itu sebenarnya sama kayak ini, sama kayak chi-square biasa, tapi bedanya tuh dia rumus ini di atas.
Sigmanya itu ini nilai observe dikurang nilai expected-nya, itu ada nilai mutlaknya ini ya. Mutlak dari nilai observe dikurang nilai expected itu udah dibutlakin, terus dikurang 0,5. Nah, dikurang 0,5 dikuadratin per expected value ini biasa kayak biasa. Cuman itu bedanya, cuman observe dikurang expected-nya itu dimutlakin, terus dikurang 0,5. Nah, hasilnya tuh bakalan sama persis dengan ini. Udah, terus nilai chi-square-nya dibandingin sama mungkin bisa dijadiin p-value dulu, cari p-value dari chi-square ini. Nah, kalau nilai p-value-nya kurang dari alpha, berarti kita tolak H0. Contoh soal ya. Contoh soal Oke, jadi langsung aja kita hitung chi-square-nya kan. Ini kok. Nah, ini kan n-nya udah lebih dari 40, lebih dari 20 kan ya. Sama expected-nya juga udah lebih dari 5 semua. Langsung aja kita masukin N90 terus AD 15 kali 45 dikurang BC 15 kali 15 dikurang N per 2 kuadrat per, nah ini 30 kali 30 kali 6, 30 kali 30. Iya, itu ada Harusnya salah. itu Harusnya 60. 30, 60, 30, 60. Jadi 30 kali 60 kali 30 kali 60 gitu. Dapat hasil nilai chi-square-nya 9,11. Nah, derajat bebasnya kan kalau 2 kali 2 kan ya benar ini sama dengan 1 ya. Terus dibandingin sama nilai chi-square tabel, terus ya gitulah. Keputusannya tolak H0. Itu aja sih, kemarin dapat bagiannya yang chi-square 2 populasi itu. Mau nanya. R itu dia row ya? Iya, row baris. Jumlah row-nya. Oke, udah ya. Kita mungkin dapat yang itu nggak? Gimana? Apa? Kita mungkin dapat lebih dari 2 kategori nggak ya? Nggak tahu sih, mungkin bisa aja sih. Terus kira-kira hipotesisnya gimana? Kalau Sama dengan gitu ya? proporsi sebenarnya. Kalau setahu itu proporsi. Ya, jadi jatuhnya jadi uji kesamaan proporsi ya? Jadi kalau chi-square itu ya, kalau nggak salah nih, aku nggak tahu kalau chi-square, aku masih bingung juga sih sebenarnya. Chi-square itu sebenarnya bisa 2 arah atau enggak gitu. Soalnya kan kayaknya dia tuh daerah tolaknya cuma di sebelah kanan, ya nggak sih? Bisa, Iya. Jal. 2 arah. Bisa. Bisa ya 2 arah ya? Setauku itu kan dia arahnya di kanan kan. Nanti nanti kalau misalnya 1 arah itu langsung semuanya. Tapi kalau misalnya 2 arah itu berarti kan dia agak ke kanan dikit kan. Berarti nanti dibagi aja p-value-nya. Bukan alfanya yang dibagi tapi p-value-nya. Kalau uji 2 arah. Oh gitu. Kalau uji 1 arah. Kalau uji 2 arah dia penuh, tapi kalau uji 1 arah malah dia dibagi 2. Oh gitu. Kan Ya mungkin kalau misalkan betul bukannya chi-square enggak sih, men? Maksudnya tuh gini, gimana ya? Ada yang punya gambarnya nggak? Coba, gimana ya? Aku nggak bisa share screen sih. Mungkin ada yang bisa share screen ini, tabel yang kukirim kemarin. Kependam, belum ku download. Nggak bisa share screen.
Cari apa sih? Tabel. Apa? Grafik. Chi-square, chi-square. Grafik chi-square. Iya. Iya, guys. Coba. Udah muncul belum? Udah. Di Zoom bisa nggak? Sik. Itu aja kalau nggak yang ada angkanya itu. Yang mana? Yang ini. Ini? Iya, boleh. Penting ada angkanya kalau nggak. Lemot sekali. Itu. Gimana? Tapi pahamku aja ya. Soalnya aku kemarin sempat dikasih tahu sama temanku yang ST. Itu kan misalnya itu satu arah. Bukan. Misalnya itu dua arah. 12,6. Nah, kalau satu arahnya itu dia dibagi dua. Jadi nanti misalnya itu berapa ya? Kita misalin itu 0,1 itu 12,6. Misalnya 12,6 itu P value-nya 0,1. Gimana sih? Bukan. Mana ya bilangnya? Kan misalnya itulah dua arah 12,6. Nah, satu arahnya itu ke kanan lagi, lebih dari 12,6. Berapa? Nggak kebalik, Pan. Gimana? Nggak kebalik. Maksudnya? Maksudnya gini. Jadi itu luar. Coba pindahin gambarnya yang ke kanan itu, Yaski. Yang ada alfanya. Mana sih? Yang itu, yang di samping. Yang daerah penolak. Ini tah? Ini? Iya. Itu kan alfanya itu yang daerah yang warna hijau kan. Jadi kalau dia itu, kalau bisa tunggu, tarik napas dulu ya. Kalau dia itu dua side atau two tail lah pokoknya. Kalau two tail itu dia berarti alfanya dua kali dari sebelumnya kan. Berarti 2 kali alfa. Berarti kalau dilihat dari grafik, kalau misalnya garis bukan garis sih, nilai C square kuadrat alfanya itu semakin ke kiri, berarti alfanya semakin besar dong. Jadi kalau penjelasan yang tadi berdasarkan yang gambar yang angka tadi, berarti kalau menurutku ya, yang 12,6 itu yang satu cell, yang 8,077 itu yang 2 alfa, yang 2 cell. Karena kalau dilihat dari grafik itu luasnya itu lebih besar daripada yang 12,6 itu. Itu sih kalau dari aku. Berarti khusus chi-square kalau 2 tail malah itu ya. Oh ya bener sih, makin kecil ya. Maksudnya tapi makin besar luasnya. Biasanya kan mengecil karena dibagi 2 kan. Iya. Oke.
Tapi bentar ya, aku cek dulu yang untuk nilai tabelnya. Oke. Jadi kayaknya yang siapa tadi? Oh, Kiran. Kayaknya udah bener lah. Kayaknya. Iya. Kan tadi udah ku tengok ya, yang untuk nilai dari tabelnya. Semakin kecil nilai daripada alfanya. Bentar ya, aku share screen aja ya. Bentar nih kita lurusin dulu bacanya dari kanan apa dari kiri. Soalnya ada Dari bicara. dari kiri kayaknya. Kanan. Tunggu. Lu daerahnya tapi sebelah kanan. Oh iya, dari kanan. Maaf. Kan di tabel itu dijelaskan juga. Oh, belum share screen ya. Benar. Bentar sekalian nunggu ya. Aku kan punya buku dari cutting. Ternyata di bukuku tuh pas di tabel chi-square itu ada catatan untuk 2 sisi. Yang tabelnya itu untuk 2 sisi. Terus dia tulis lagi kalau satu sisi p-value-nya dibagi 2. Itu catatan dia. Iya, Bel. Udah tampil belum? Udah. Zoom. Udah. Zoom ya. Oke. Kan ini kan nilai alfa yang paling kecil ya. Kalau dilihat nilai alfanya ini 0,01. Ini berdasarkan sama yang gambar grafik yang tadi ya. Yang alfanya itu sebelah dihitung dari kanan. Jadi kan kalau alfanya semakin kecil, nilai chi-square-nya itu semakin besar. Itu sih. Kalau semakin ke kiri semakin ke kiri grafiknya, berarti nilai alfanya itu semakin besar dan nilai chi-square-nya itu semakin kecil. Itu. Udah itu aja sih. Ada yang masih bingung nggak? Tadi yang catatan dari cutting itu gimana, Bel? Yang catatan dari cutting itu kan tadi kita lagi ngomongin chi-square ini bisa satu arah apa enggak. Nah, dia tuh nulis ada jadi tabel yang ada di buku Siegel itu tuh tabelnya tuh untuk 2 sisi. Tapi kalau untuk untuk ngedapetin yang satu sisi itu p-value-nya dibagi 2. Gitu sih catatannya. Iya, masuk akal juga sih. Soalnya kan p-value itu dibandingkan sama alfanya, bukan sama chi-square-nya juga. Coba lihat bro. Terus si Fatah ngirim gambar di grup. Gitu nggak sih? Gitu. Nggak tahu. Kayaknya itu emang 2 arah kayak gitu. Itu PPT-nya dari siapa? Nyari di Google sih, Google gambar. Chi-square to tell. Dulu Mathstat juga kayak gitu sih, Mathstat 2.
Itu yang dikirim Fadil dari PPT-nya Pak Robert nggak sih ya? Benerin. Bentar. Benerin ini kayaknya deh. Gimana? Gini. Yang mana? Pertanyaan awalnya tadi kan yang kalau C-square itu bisa to tell nggak? Itu kan? Berdasarkan yang dikirim tadi tuh bisa itu jawabannya. Jawabannya bisa gitu. Itu sih kesimpulannya. Kalau C-square itu memang bisa untuk to tell. Oke. Ayo Yaski, kenapa tadi? Enggak, maksudnya berarti yang ini yang punya Fadil ini kayaknya ya, patokannya yang ini aja kan? Bener. Iya, pakai itu aja. Yang ikutnya itu aja. Single aja lah. Kalau tabel yang dari web bapaknya, setahu aku itu dia two tail. Jadi udah pakai alpha aja buat two tail. Beda sama kayak yang di buku kayak yang tadi siapa Abel bilang. Yang aku bilang itu yang kayak gitu. Kalau yang two tail itu cuman langsung lihat alpha aja. Gitu, Kalau berarti sama. Iya sama. Kalau Abel tadi p-value kan? oh tapi dia nulisnya p-value, makanya aku juga bingung. Dia nulisnya PV. PV itu p-value kan? Iya kan itu sama kayak dari catatan Fadil itu kan. Itu kan juga kalau p-value. Kalau p-value-nya yang dibagi 2 dibandingkan sama alfanya. Udah benar kan? Clear. Kalian salah masuk statistik. Nggak ada yang pasti soalnya. Kalau misalkan kategorinya lebih dari 2, handle-nya gimana ya kalau misalkan satu? Nah itu yang tadi aku tanyain pas Zoom sore. Gimana pertanyaannya sih? Kalau yang satu arah, dia kayak gimana? Soalnya kan itunya banyak, kategorinya banyak. Tapi judul babnya aja 2 sampel. Kayaknya nggak mungkin deh kalau 3. Kalau lebih dari 2. Oh, yang aku tanya itu, Deng, yang buat chi-square 1. Sorry. Oke. Ini chi-square ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Nggak ada, Man. Oke. Coba bahas soalnya. Aku mau nanya. Itu kan kalau kita gunain rumus C-square itu kalau kategorinya lebih dari 2. Lebih dari 2. Jadi kalau misalnya row-nya lebih dari 2 juga gimana ya? Apakah gunakan C-square atau enggak? Gimana, Rizal? Kalau nggak salah sih chi-square tuh bisa banyak dimensi gitu loh. Jadi row-nya bisa lebih dari 1, kolomnya juga bisa lebih dari. Pertanyaanku itu gini. Gunain rumus C-square itu apakah merujuk hanya kepada kategori aja atau juga merujuk kepada yang row-nya juga? Itu sih. Ya, aku mau jawab ya. Kan kalau yang row-nya itu kan berarti yang populasinya kan. Nah, sebenarnya chi-square tuh ada yang waktu itu aku nyari ada chi-square K-sampel, tapi kita memang belum belajar karena kita belajar 2 populasi, berarti kita ngerujuknya cuma yang kategorinya aja.
Ada yang punya buku Sigel nggak? Lagi megang buku Sigel nggak? Di buku Sigel itu ada contoh soal yang di bab 2 sampel. Aku nggak bisa foto sih, soalnya aku nggak ada kuota. Cuman bisa zoom. Nah, di buku itu tuh ada, dia tuh 2 sampel, tapi 3 kategori, dan dia pakai rumus chi-square. Halaman berapa, Bel? Halaman 131. Kalau kategori kayaknya bisa lebih dari 2 deh, tapi kalau untuk sejauh ini yang sampelnya itu cuma 2, soalnya kan baru untuk 2 sampel 2 populasi yang saling independen. Jadi kalau barisnya tuh lebih dari 2 kayaknya belum untuk saat ini, cuman kalau kategorinya lebih dari 2 itu mungkin. Nah, ya gitu. Kalau ada sih bisa pakai chi-square, tapi kita belum belajar sampai yang lebih dari 2 populasi. Iya, jadi untuk UTS ini kayaknya baris yang lebih dari 2 atau populasi yang lebih dari 2 itu nggak mungkin deh, soalnya kita yang dipelajarin kan buat 2 populasi. Dimensinya 2 kali N lah ya. N-nya minimal 2. Ada yang mau nambahin lagi? Lanjut aja. Tarik. Coba kalau ada soalnya foto aja, kita lihat dulu. Share. Ada yang memoto? Pakai video aja, Bel. Terus Bingung. videoin itu. Bentar, Ge. bukunya. Oke, bentar. Aku pindah ke laptop, ke HP dulu ya. Kelihatan nggak? Aduh. Ya, Kelihatan nggak? Nggak fokus. Aduh, gimana sih? Sabar. Oh, ini. Nah, fokus nggak? Fokus. Nih, dia ada pemimpin, pengikut, sama tak terkualifikasi, apa sih terklasifikasi. Jadi dia di pembahasannya tuh pakai rumus ini. Coba kalian foto nih. Nih, foto. Fokus nggak sih? Mending kamu yang foto, Bel. Nggak bisa, aku nggak bisa ngirim. Coba Itu halaman deh. berapa? Itu halaman berapa? Halaman 131. Hah? Loh, kok ada yang satu? Oh. Nah, ini ada. Ya, itu deh. Ada bukunya di itu link kelas.
Berarti Memang ada suara atau apa gimana sih? Mau dilanjut apa dikeluarin aja nih? gimana? Ini yang tadi Abdul tunjukin. Emang lagi gak ada suara, Bel. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kira-kira. Berarti itu tetap kehitung 2 kategori ya? Coba ke bawah lagi, Sid. Yes. Kalau ke bawah. Itu berdasarkan deskripsinya. Bentar, ke atas dulu lagi, bentar. Aku mau lihat. Kalau dibaca ya. Udah. Itu kategorinya itu ada leader, follower, sama unclassified. Jadi kategorinya itu lebih dari 3 sebenarnya. Jadi yang row-nya itu sebenarnya short and tall. Kalau berdasarkan deskripsinya sih. Gimana maksudnya, Kira? Otakku buntu. Kan kalau R itu kan jumlah dari barisnya. Dan kalau K itu kategorinya. Kalau dilihat daripada, jangan lihat tabel dulu, jangan lihat tabel. Tapi coba kita baca yang apa ya, yang deskripsinya itu yang di bawah tabel. Shows the frequencies with the which gitu ya. Terus di situ jelaskan kalau kategorinya itu yang leader, yang follower, sama unclassifiable gitu. Bukan yang short and tall. Itu sih. Iya, memang. Jadi kelompoknya cuma 2. Short sama tall. Kelompok. Iya. Iya, Oh, itu apa ya? Populasinya itu. Oh iya. Jadi perhitungannya kalau 3 kategori itu beda sama yang 2 kategori ya? Iya, yang lebih dari 2 kategori itu pakai yang OIJ, EIJ itu. Atau kalau misalnya yang tadi kata Rijal itu, yang 2 kategori, kan bisa pakai yang OIJ, EIJ, tapi yang ada yang dikurang, yang pakai nilai absolut terus dikurang 0,5. Benar nggak sih? Oh, kalau tabelnya 2x2, yang absolut, kalau lebih yang chi-square biasa. Iya, gitu. Sama ini aku mau nanya, yang soal tadi itu hipotesis nolnya itu tinggi badan independen terhadap posisi pemimpin sama pengikut. Artinya proporsi orang tinggi yang pemimpin sama dengan proporsi orang pendek yang pemimpin. Terus yang panjang apa sih hipotesisnya? Terus aku bingung sama hipotesis alternatifnya. Itu gimana jadinya? Ini yang soal yang tadi itu. Ini soal yang di share screen Sita. Mau dibuka lagi? Boleh. Mau. Bentar. Di mana sih hipotesisnya? Soalnya ini.
Bawah lagi gak Oh ada? ini deh hipotesisnya. Ini hipotesisnya. Oh iya. Hipotesisnya itu tuh sampai yang dan seterusnya sampai ETC. Jadi H1-nya gimana tuh? Untuk ngelawan H0 yang sepanjang itu. Proporsi orang tinggi yang jadi leader beda sama proporsi orang pendek yang jadi leader. Gitu nggak sih? Nah, kan yang itu tuh masih panjang tuh ininya. Jadi H0-nya itu proporsi orang tinggi si pemimpin itu sama dengan proporsi orang pendek yang pemimpin. Terus ada lagi orang tinggi yang pengikut. Jadi sama loh, sama lagi. Keadaannya tuh lebih dari satu gitu. Yang samanya itu. Nah, maksud aku H1-nya itu apa jadinya? Apa semuanya beda atau salah satu dari keadaan itu ada yang berbeda atau gimana? Dan itu kan baru 2 arah tuh kan. Kalau 1 arah gimana? Tapi ini kecil tuh nggak sih peluangnya untuk keluar? Tapi biasanya STIS itu, nah yang dikira nggak keluar itu yang keluar. Kalau 3 kategori itu susah nggak kalau satu arah? Iya, kelihatannya susah satu arah. Kalau satu arah bakal banyak. Mending ada yang nyoba lihat modul soal-soal modul tahun lalu kayaknya UTS-nya nggak ada yang kayak gitu. Kayaknya ya. Soalnya pengalamanku dari StatMat yang tahun lalu di modul itu nggak ada soal kayak gitu. Berapa di soal tahun ini ada gitu, suka gitu. Terjebak dengan soal modul. Apalagi dosen kita spesial ya kan. Kalau 2 arah, yang tinggi beda sama yang tinggi, yang pendek beda sama yang pendek. Kalau 1 arah, yang tinggi jadi leader misalnya, yang tinggi jadi leader, itu lebih besar daripada yang pendek jadi leader. Gimana ya? Gitu nggak sih harusnya? Aku rasa lanjut aja deh ini. Apa baiknya kita skip aja? Lebih baik kita membahas materi Lanjut lebih yang lanjut. manusiawi aja kali ya. Ya benar. Lanjut. Habis chi-square itu uji median. Uji median ini Mute. Bang Yaski sama Emir, Vincent, tapi adanya Yaski. Hai Bang. Oke.
Udah muncul. Belum, Kak. Udah ding, barusan. Udah, Bang. Yang ketiga ya, uji sampel independen ketiga kan itu uji medan. Nah, itu sebenarnya medan itu berhubungan sama uji X-Quasar sama uji chi-square kan. Nah, paling kan kalau uji X-Quasar itu kan hipotesisnya kan ini P1 sama dengan P2, hipotesis satunya P1 tidak sama dengan P2. Terus yang uji chi-square juga sebenarnya sama kan, frekuensi atau proporsi kan. Nah, cuman kalau uji chi-square tadi kan ada beberapa kondisi. Kalau misalkan dia jumlahnya 20 sampai 40 dan EIJ-nya nggak ada yang kurang dari 5, maka dia pakai chi-square. Tapi kalau misalkan ada yang kurang dari 5, maka pakai Fisher. Atau apabila 19 ke bawah, kalau 20 tapi nggak ada yang kurang dari 5, dia pakai chi-square. Tapi kalau misalkan 19 tuh mau ada yang kurang dari 5 atau nggak ada yang kurang dari 5, itu pasti pakai Fisher. Nah, kalau lebih dari 40 itu pasti pakai kalau lebih dari 40 itu selalu pakai, kalau sebacaku ya itu selalu pakai apa sih? chi-square. Nah, terus kan uji median. Kalau uji median tuh berarti apa namanya? Hipotesisnya median X sama dengan median Y. Kalau yang awal dua yang pertama tadi kan lebih ke proporsi, ini lebih ke nilai tengahnya, mediannya kan. Coba yang punyaku. Ini kasus uji median. Uji median itu suatu prosedur untuk mengetahui apakah sampel independen yang diambil dari Tes. Median populasi A sama dengan median populasi B. Alternatifnya tidak sama. Terus tentukan tingkat signifikansi kayak biasa. Nah, terus tentukan nilai median gabungan. Median gabungannya jangan keliru nyari median kelompok 1, nyari median kelompok 2, terus jumlah bagi 2, tapi kelompok 1 sama kelompok 2 diurutin, baru dicari mediannya. Gitu. Terus dikelompokin ke tabel. Dicari yang lebih dari gimana, yang kurang dari gimana. Yang di atas biasanya yang lebih dari dulu, yang di bawah yang kurang dari, terus disusun ABCD kayak Fisher, Fisher. Nah, terus syaratnya juga sama sih, kayak tadi. Kalau misalkan Bang Yaski, kalau misalnya sama dengan median gimana kesepakatannya? Ditaruh di mana? Apa? Kalau nilainya sama dengan median. Kalau yang di video itu seingatku boleh diabaikan, boleh dimasukkan ke salah satu. Berarti boleh kan mediannya, misalkan mediannya 90 kan. Nah, terus di sampel A itu ada yang 90. Nah, 90 di sampel A itu boleh dibuang, boleh dimasukin ke kurang dari, boleh dimasukin ke lebih dari. Itu sekilasku terakhir tuh yang di videonya itu. Boleh tiga-tiganya. Kayaknya nggak terlalu pengaruh sih. Yang sampel 2 juga kalau ada yang nilainya 90 boleh dibuang, boleh masuk atas, boleh masuk bawah. Tapi kayaknya mending dibuang sih. Supaya nggak ngaruh. Kemarin aku juga bingung kan, ini sebenarnya dibuang boleh nggak? Terus aku cek video lagi, ada keterangan kan boleh dibuang, buang aja berarti. Oke, terus lanjut ya. Terus yang statistik ujinya itu sama kayak ini.
Ini tuh kayaknya kalau uji median fix itu sih. Oh ya, pasti fix ini ya, fix 2, nggak mungkin ada 3 kayak tadi. Ya berarti makanya dia nggak kayak chi-square gitu yang ada potensi untuk 3 kategori. Kalau ini pasti 2 kategorinya, kan median membagi 2 bagian kan. Itu rumusnya gini ya, kalau lebih dari 40 pasti chi-square. Kalau di antara 20 sampai 40 dilihat dulu EIJ-nya ada yang 5 enggak. Kalau misalkan ada 1 aja yang 5, itu langsung pakai yang Fisher. Tapi kalau semuanya 5, semuanya nggak ada yang kurang dari 5, itu pakai ini, pakai chi-square. Kalau pas 20 dan kalau ke pas 20 kan berarti ini 5 kan? Kemungkinannya 5 itu pakai chi-square. Nah, selain itu pasti pakai Fisher. Soalnya kan kalau misalnya ini 5 selain itu kan pasti misalkan di sini aja 1 6, pasti satunya 4 atau 5 gitu pasti. Pasti kalau ada satu kolom yang lebih dari 5, kalau misalkan hanya 20 pasti ada satu kolom juga yang kurang dari 5 pasti. Jadi kalau misalkan 20, lihat dulu EIJ-nya kemungkinannya gimana? Apakah 5 semua? Kalau 5 semua berarti pakai itu. Pakai chi-square. Lihatnya dari sini sih. Biasanya ininya sama. 10. Di sini 20. Nah, itu pasti pakai chi-square. Tapi kalau misalkan 10, 11, 9, nah itu pasti pakai Fisher. Karena nanti di sininya pasti kurang dari 5 EIJ-nya. Terus kalau misalkan kurang dari 20, fix pakai Fisher. Kalau exact Fisher dilihat dari nilai tabel chi-square. Kalau exact Fisher dilihat dari p-value. Terus dibandingin. Kalau chi-square dibandingin chi-square hitung dengan chi-square tabel. Atau p-value dengan alpha tadi, prosedurnya sama kayak yang tadi yang punya Fadil tadi. Keputusannya tolak anal jika ini ya sama kayak biasa ya. Terus kemarin itu dataku kan tentang follower ya. Itu ini masih sama, penjelasannya sama. Nah, itu dapat datanya ini kan. Median gabungannya itu kemarin dapatnya 591. Terus ini nggak lupa aku tulis nih. Pokoknya rata-ratanya itu kemarin 700-an gitu. Terus yang nilai yang lebih dari median itu kayak gini, 38, 51, 50, 40. Nah, terus di sini kan fix lah ya, 179 data, berarti fix pakai chi-square. Ya udah langsung aja pakai rumusnya, masukin angka-angkanya. Kayak biasa. A, D, B, C ya. A, B, C, D. Enaknya kalau pakai chi-square itu ya. Kalau misalkan disuruh nyari beda median dan datanya lebih dari 40 itu enak langsung pakai chi-square. Karena menurutku ngitung chi-square itu lebih gampang dari ngitung yang Fisher tadi kan. Fisher kan agak panjang kan. Jadi enak banget kalau misalkan dapat chi-square untuk median. Terus di sini itu kan 2 arah ya. Ya aku bikin hipotesisnya 2 arah. Ya tidak sama kan, berbeda berarti 2 arah. Nah, kalau 2 arah berarti pakainya langsung alfa ya, 0,05. Kecuali aku bikinnya follower laki-laki kurang dari atau lebih dari, berarti di sini alfanya jadi alfa per 2 ya. 0,025. Bukannya 2 alfa kayak Ski. 2 alfa ya, 2 alfa atau alfa per 2? 2 alfa. 2 alfa berarti jadi 0,1 ya. Gitu sih. Kalau median gitu aja sih. Kalau asalkan kita paham yang chi-square sama itu Fisher enak. Cuman aku nengeri itu Niteni. Ya sama aja, jangan jauh juga. Ya niteni, nengeri, memprediksi lah. Kalau misalkan di soal tuh kira-kira pakai median apa pakai yang Fisher sama chi-square kan. Nah biasanya kalau yang chi-square sama Fisher itu langsung muncul angkanya gitu.
Misal kayak tadi yang misal langsung dikasih tahu gitu, yang laki-laki 38, perempuan 51, maksudnya langsung muncul angka-angkanya gitu. Ada itu di soal itu langsung muncul angka-angkanya cuma 4 gitu. Tapi kalau median itu ada listnya, kita nyari dulu. Kalau aku biasanya memperhatikan gitu, kapan kita pakai median, kapan kita pakai uji 2 itu. Kalau misalkan ada list angka-angkanya, oh berarti butuh dihitung dulu. Berarti pakai uji median. Tapi kalau misalkan cuma ada ringkasan-ringkasannya kayak ini doang, nggak ada perhitungan, oh berarti pakai yang itu tadi, yang antara chi-square sama x officer. Terus kalau pakai SPSS sama R itu nggak ada masalah sih, sama maksudnya angkanya dapatnya kalau angkanya nggak tahu ya sama apa enggak, tapi kayaknya sama sih, soalnya kan kalau yang manual kan pakai chi-square, kalau yang SPSS sama R pakai p-value, tapi kesimpulannya sama-sama gagal tolak. Terus angka kalau pakai ini sama apa, pakai R sama pakai SPSS sama. Nah itu apa namanya, kalau pakai R itu kemarin itu perlu install library Agricola, terus masukin datanya, habis itu pakai fungsi median test. X-nya ini yang pertama ini itu itunya list yang mau diteliti kan. Kalau ini kategorinya berdasarkan jenis kelamin yang Y. Terus ini alpha, ini sama kayak yang di video YouTube. Aku ngopi aja. Terus dapatnya sama juga 0,116. Sama kayak apa? SPSS. Itu aja sih paling kalau median. Gimana yang lain? Lanjut kayaknya. Oke, stop ya. Terus habis median itu, ada yang tanyain nggak kira-kira? Nggak ada nih ya kayaknya ya. Lanjut. Terus main Whitney ini ada Fadil, Agum sama Velia. Orang-orang hilang semua ya. Kayaknya dia ada. Tadi ada Fadil ya? Ada Fadil. Siapa aja, Man? Fadil? Fadil, Agum sama Velia. Gak ada semua. Bentar, coba dihubungi.
Ini kita mau nunggu atau lanjut Kolmogorov dulu? Kalau Kolmogorov ada Iza sama Azam. Kolmogorov dulu Mikmu deh. hidup mati man. Mikmu Iya dari tadi. Kayak gitu. ngomong satu kata mati. Lagi di pedalaman. BTW, gimana sih itu ya? Cara KSM kita malam ini? Mau dulu. Kayak nggak jelasin masing-masing peran gitu ya? Tutor-tutoran, diskusi, Oh, gitu. gitu. Kalau kamu bisa semua materi sih ya kamu terus paling enggak. Jangan. Iza mau Oh gitu ya? Berarti nggak ada. Hah? Oh jelasin apa nih? Enggak, aku baru masuk nih mau jelasin apa gitu. Kolmogorov. Kamu Kolmogorov kan ujinya? Iya, aku Kolmogorov nih ceritanya. Bagianmu berarti. Ceritain aja. Iza satu populasi gak sih, Za? Iya, tapi aku satu populasi. Oh, kamu satu populasi? Tapi, iya, aku satu populasi. Yang produktif kemarin ya? Iya, yang produktif. Nah, itu tuh sebenarnya dari aku sendiri sebenarnya itu sih. Kalau yang kita diajarin sama bapak yang kemarin tuh emang contoh-contoh yang pakai pakai proporsi. Proporsi. Kayak ngecek proporsi dari kelompok yang 1, 2, 3, 4 ini sama semua nggak sih? Kayak dia pakai distribusi uniform gitu pembandingnya. Terus mau ngecek nih apakah semuanya proporsinya sama atau ada yang beda gitu. Pertanyaannya kayak gitu kan, hipotesis nolnya sama alternatifnya kayak gitu. Nah, kalau yang aku kerjain kemarin ada beda. Kalau kemarin tuh distribusi pembandingnya normal. Karena emang dari awal emang pengen ngecek uji kenormalan. Tapi masalahnya itu bukan yang diajarin sama bapaknya di non-par. Sebenarnya tuh uji Kolmogorov satu sampel ini sebenarnya emang non-parametrik, ujian non-parametrik, entah itu dia normal, entah dia uniform, entah itu pakai Poisson atau binomial. Dia tuh umum, pembandingnya tuh umum gitu, bisa uniform, bisa normal, bisa Poisson, bisa binomial. Tapi yang diajarin bapaknya di non-par ini dan khusus di mata kuliah kita itu tuh yang uniform. Kayak H0-nya ngecek apakah semua grup ini proporsinya sama gitu atau frekuensinya sama gitu kan, atau ada beda ceritanya kayak gitu. Nah, kalau yang aku ngerjain itu kan yang normal nih ceritanya. Nah, mungkin kalau biar cocok sama mata pelajaran kita yang di non-par, ya teman-teman yang itu coba yang pakai distribusi pembandingnya yang uniform gitu. Gitu deh. Ini Fahri, Kolmogorov bener dua populasi. Mau nyoba jelasin nggak? Aku coba ya. Sama Fatah sama Wasilah mungkin bisa bantuin nanti. Ini median udah ada Velia. Man Whitney. Median sih? Iya, Man Whitney maksudnya. Ini mau Man Whitney dulu atau langsung Kolmogorov? Kalau Man Whitney ada yang mau jelasin boleh, kalau nggak ada ya di skip dulu. Kalau Man Whitney ini ada Velia. Kalau Velia udah siap, ini juga ada Fadil. Ini juga ada Fadil. Fadil aja, Fadil. Ini juga aja. Kalau mau satu sampel udah ya? Gak tahu, kayaknya tadi siang deh. Iya, aku join udah 2 sampel. Oh, oke. Sip. Jadi kayak dipisahin yang awalnya yang siang tadi satu sampel gitu ya. Yang kedua yang malam buat 2 sampel. Gitu kah?
Kamu aja yang jelas. Enggak sih, Za. Kebetulan aja waktunya pas udah selesai satu sampel habis gitu. Oh, oke. Siap. Ya udah, aku dengerin aja kali. Ayo. Fakri, jelasin Fakri. Kolmogorov dulu apa? Mana yang siap? Boleh. Kolmogorov tadi siapa? Tadi katanya Fahri mau coba. Ah ya. Silakan Mas Fahri. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 populasi ya. Jadi dia tuh intinya buat nguji apakah dua sampel yang sama itu mendekati dia tuh berasal dari populasi yang sama, atau dia tuh dua populasi itu tuh memiliki distribusi yang sama. Kalau aku kemarin ngelihatnya dia tuh memiliki distribusi yang sama atau enggak. Jadi hipotesisnya itu distribusi ini bisa pakai median, bisa pakai mean, bisa pakai kemencingan dan lain-lain. Di sini contohnya itu pakai median hipotesisnya. Ini hipotesis untuk dua arah itu sampel 1 dan sampel 2 itu berasal dari populasi yang sama. Ini dari mediannya kan. Hipotesis satunya yang ini, terus kalau satu arah gini. Nah, langkah-langkah pengujian uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel itu nanti kan dapat ada data dari dua sampel. Nah, itu masing-masing sampelnya itu dibuat kelas-kelas interval pakai cara yang biasa yang dipelajarin waktu tingkat 1 yang itu. Jumlah kelasnya itu nggak harus sama, boleh beda. Enggak, Deng. Salah. Jumlah kelasnya itu harus itu sama. Nanti yang boleh beda itu jumlah sampel tiap sampelnya itu nggak apa-apa beda. Nah, terus hasil observasi tadi yang sampel 1 dan sampel 2 tadi dimasukin kelas-kelas interval yang udah kita buat sebelumnya. Terus dibuat kumulatif distribusi dari setiap interval untuk masing-masing sampel. Sampel 1 dan sampel 2. Habis itu kita cari selisih mutlak dari dua kumulatif distribusi tadi. Nilai terbesar dari selisihnya itu didapetin kan DMN ini. Kita cari nilai D M, N ini dulu. Sama aja buat satu arah maupun dua arah, nyari DMN ini dulu. Nah, buat menentukan dia itu tolak atau gagal tolaknya itu, untuk sampel kecil, N2 dan N1 itu kurang dari 25, itu kalau yang satu arah bisa dilihat di tabel L. Tabel L yang ada di buku Siegel, itu dibandingin sama nilai D, M, N tadi dikaliin M sama N, itu dibandingin sama nilai C-nya. Nilai C itu ada di tabel L ini, tabel L Siegel yang satu arah. Itu tolak H0 kalau M dikali N dikali nilai D tadi lebih besar sama dengan C yang di tabel tadi itu tolak H0. Kalau untuk dua arahnya sama aja, tapi nilai C-nya beda karena dia dua arah. Di tabel Siegel itu, tabel L itu udah dibagi dua kok. Nah, buat sampel besar, kalau satu arah itu ngitungnya pakai chi-square. Ini rumus chi-square-nya. Nah, kalau dia itu dua arah, dia itu dibandingin sama tabel M di Siegel. Tabel M itu kita hitung juga rumus tabel M ini.
Itu tolak Hanno. Nah, di tolak Hanno kalau dia itu KD-nya lebih besar sama dengan KD tabel M. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Ini kan udah ada non petani sama petani. Udah dibagi distribusi frekuensinya. Ada berapa kelas ini? Ada 10 kelas kan. Untuk N1 dan N2 itu kurang dari 25. Ini hipotesisnya. Terus kita cari distribusi kumulatifnya masing-masing sampelnya. Terus kita cari selisih mutlak dari dua ini. Kita dapetin maksnya itu 6/20 di sini. Ini. Terus itu kita uji apakah data itu, ini kan dia mintanya di satu arah pakai tabel L1 dengan DMN itu 6/20 kita dapat tadi. Terus dengan M-nya itu 20 dan N-nya 20. MN itu jumlah sampelnya. Dapetin nilai MN, DM, N itu 120 kan. Terus kita lihat di tabel L1 tadi nilai C-nya di sini dapatnya 160. Keputusan di sini gagal tolak Hanno. Udah gitu aja kalau apa namanya? Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Ini apa namanya? Contoh tabelnya. Bentar ya, aku lihatin dulu. Nah, ini tabel L, yang ini tabel L1 yang one tail. Yang ini ini buat two tail. Terus yang tabel M tadi kita itu nyari sendiri. Ini ada rumusnya udah dikasih. Udah gitu aja buat Kolmogorov-Smirnov. Bentar, paling yang diperhatiin itu di Kolmogorov-Smirnov populasi di ini. Populasi pertama SN itu sebagai populasi kedua. Kalau misalnya H1-nya itu M lebih besar daripada N, itu SM dikurang SN. Kalau misalnya M kurang dari N dikurang dari N, itu pakainya SN dikurang SM. Ngerti nggak? Jadi yang besar kurang yang kecil. Ntar gue share screen ber. Udah kelihatan belum? Kelihatan nggak? Udah. Kelihatan. Udah. Di sini untuk satu arahnya kan Sedikit dong, Tah. udah. Dah. Ini untuk satu arahnya kan ME1 lebih besar daripada ME2. Dia pakai SM dikurang SN. Kalau misalnya dia ME1 dikurang lebih kecil dari ME2, dia pakai SN dikurang SM. Itu aja sih kebalikannya. Paling kalau buat patokan pakainya yang ini. Soalnya dia sama kayak yang dua arah. Kalau dua arah kan maksimum SM dikurang SN. Tapi dalam mutlak. Kalau ini SM dikurang SN maksimumnya. Udah gitu doang sih. Ngerti nggak? Lumayan. Kalau yang bagi-bagi tadi gimana? Bagi intervalnya? Oh iya, Bagi ada interval ada aturan di nggak pelajaran sih? EDA. Ada aturan nggak? Lupa sih itunya. Kalau pembagian ini range dari kelas ini harusnya sama tiap-tiap kelas range-nya. Terus yang ininya frekuensinya.
Udah gitu doang. Kita buat kelasnya itu nggak boleh Pembagian ini bebas ya. sebenarnya boleh apa? Kelas-kelasnya ini sebenarnya boleh berapa aja sih, tapi lebih baik kan yang waktu itu kita udah pernah diajarin. Nilai D itu ditentukan dari berapa banyak kelas ini. Kalau misalnya Tergantung dari banyak kalau kelas. misalnya itu dibuat jadi rentang panjang kelasnya tuh 10 gitu. Jadi ada 5 kelas. Itu ngaruh banget nggak? Kalau ngaruh banget sih kurang tahu, tapi pokoknya dia bakal ngaruh di nilai D-nya. Semakin banyak kelasnya semakin bagus. Gitu sih kalau yang gue baca. Soalnya pernah gue bandingin kelas-kelas ini. Yang satu lebih dikit, yang satu lebih banyak. Nilai D-nya memang beda, tapi keputusannya sama. Terus baiknya kita buat kelas-kelasnya itu sesuai dengan aturan kayak di EDA dulu gitu. Izin nanya guys. Iya. Tadi tuh kalau nggak salah di modulnya ada nulis Iya. Mungkin bakalan ada disuruh perintah atau emang jadi kayak gini, atau kalau dibebasin ya buat sendiri aja, terserah mau berapa. Tapi lebih baik ini pakai yang aturan di EDA itu. Gimana yang aturan di EDA? Gue lupa deh. Fakri masih ingat gak Pak? Fakri pakai tuh, pakai itu. oh itu yang aturan membuat data berkelompok gitu ya? Atau gimana? Iya, iya. Iya. Gimana tuh? Ada aturannya? Enggak. Sama tabel L itu kayak nggak masuk gitu loh dari yang hasil hitungan Oh, di bentar, tabelnya. nih ada tabel L 1. Gak masuk itu gimana sih? Kan hasil hitung coba lihat dikaliin sama jumlah sampel dulu. Ya, dikaliin. Dikali M kali N ya? Atau gimana? MND. Dikaliin dulu. Kalau yang bandingin D aja itu buat bandingin yang apa namanya, yang sampel besar. nge-lag lagi. Bentar. Nge-lag guys. Ini yang buat sampel besar. 2. Oh gitu. Ya kalau sampel besar nggak bisa dikali. Ini tuh ada yang runoff biasa yang apa? Kalau nggak salah ini di Sigel yang di apa? Ya itu di buku Sigel namanya tabel M. Oke deh. Kasih.
Ada yang mau ditanyain? BTW mungkin nggak kalau kita ngerjain itunya nih Kolmogorov 2 sampelnya ini tanpa, kan tadi kan ada perintah buat sebanyak-banyaknya itu ya, sebanyak-banyaknya kelas. Kalau misalnya nggak dikelasin, dia bermasalah nggak? Harus Kira-kira bermasalah? minimal dia ordinal, minimal datanya tuh harus ordinal. Bukan minimal, maksudnya maksimal datanya itu harus ordinal. Maksimal ya? Iya. Maksimal berarti nggak boleh interval sama itu ya, rasio ya? Bentar. Pokoknya datanya harus berbentuk ordinal. Maaf, datanya harus berbentuk ordinal. Kalau misalnya tuh, kalau kemampuan ordinal sih itu interval tuh udah memiliki kemampuan ordinal. Kalau rasio kan bisa juga memiliki kemampuan ordinal. Kalau dia dibilang ordinal, yang interval sama rasio kan memenuhi ya. Maksudnya kita bisa ngurutin kan, kalau misalnya ordinal ya. Tapi, itu tadi tuh kayaknya pakai minimalnya ordinal atau emang harus ordinal gitu. Berarti Kalau aku harus ordinal sih kalau Kolmogorov. Berbentuk interval atau rasio dia harus dibentuk ordinal dulu. Kayak dibuat kelas-kelasnya itu loh, Zaf. Oh ya, oke. Hanya dia disuruh buat kelas. Oh, oke, siap. Izin pulang dulu guys, kafe mau tutup. Ada raja aja. Kalau sekarang belum nih. Jadi gimana main Whitney? Jelasin, Sul. Fadil, main Whitney yuk. Tapi sebelumnya aku nggak terlalu ini loh, yang sampel 2 independen. Bentar ya. Ini cara share screen-nya gimana ya? Di bawah ada share screen. Tuh, ada bacaan share screen warna hijau. Udah tampil belum? Belum. Udah. Bentar. Aku buka catatanku dulu. Gimana ya? Bentar ya. Jadi uji main Whitney itu yang pertama itu uji ini tuh digunakan untuk mengetes signifikansi
perbedaan antara dua sampel independen yang ditarik dari populasi yang sama. Nah, sebenarnya aku tuh masih bingung perbedaan antara kayak uji Mann-Whitney sama uji Kolmogorov-Smirnov sama median gitu-gitu. Itu kan kayak apa ya, dia fungsinya tuh kayak masih sama gitu loh. Jadi kayak belum bisa ngebedain gitu. Tapi kalau cara-caranya itu yang pertama kan asumsinya yang pertama normalitas, skalanya datanya ordinal. Nah, kalau ada data yang rasio atau interval itu tuh diubah ke ordinal. Yang ketiga, data berasal dari dua kelompok data yang saling independen. Terus yang keempat, varians kedua kelompok itu homogen. Nah, dan selanjutnya prosedur pengujiannya, penentuan hipotesisnya, H0 itu tidak ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Kalau alternatifnya ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Terus yang langkah keduanya itu ditentukan N1 sama N2-nya. Nah, kalau N1 itu jumlah sampel dengan jumlah sampelnya itu lebih sedikit. Kalau yang N2 jumlah sampelnya itu lebih banyak. Nah, yang selanjutnya kita menentukan R1 sama R2. Nah, R1 sama R2 itu ditentukan dengan yang pertama menggabungkan seluruh sampelnya. Terus yang kedua memberi ranking dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kemudian setelah diberi ranking kan biasanya kan ada yang sama kan. Nah, yang sama itu dicari rata-ratanya. Nah, yang kemudian langkah yang keempat dapatkan R1. R1 itu jumlah rank untuk kelompok yang N1 atau yang kelompok yang N kecil. Terus R2 jumlah rank untuk kelompok yang besar. Nah, yang kemudian tentukan nilai U-nya. U-nya itu rumusnya ada dua ini. Nah, kapan kita pakai nilai U-nya itu yang mana gitu kan? Ya, nilai U-nya itu dipakai ketika dicari, maksudnya dicari yang paling terkecil dari dua ini. Nah, misal yang U yang terkecilnya U1, itu berarti yang pakainya U1 gitu. Kemudian menentukan nilai penentuan statistik ujinya. Nah, ketika dia N2-nya kurang dari 8, berarti pakai tabel C yang pada di buku di Sigel. Kalau antara 8 sampai 20 itu berarti pakai U. Kalau lebih dari 20 berarti pendekatan ke distribusi pendekatannya pakai Z itu. Nah, ini rumus Z-nya, Z hitungnya. Z hitungnya itu U dikurangi mu dibagi sigma U. Mu-nya rumusnya ini, sigma U-nya ini. Nah, kalau ada nilai yang banyak, yang sama, itu pakai faktor koreksi. Faktor koreksinya rumusnya ini. Terus kesimpulannya tolak handle jika p-value-nya kurang dari alfa. Itu sih. Gimana? Ada yang ditanyain? Kayaknya tidak jelas deh pemahamanku. Penjelasanku. Mau nanya dia. Kan Ya. tadi dijelasin itu ya, apa yang pakai faktor koreksi itu seberapa banyak yang sama sampai kita harus ngasih faktor koreksi tadi itu. Nah, itu aku masih belum paham yang itu. Soalnya kalau di punyaku kan, ya sebentar ya, aku share screen. Nah, kemarin kan aku ngerjain uji Mann-Whitney. Udah tampil belum? Udah. Nah, kalau punyaku ini, yang mana ini? Punyaku ini kan emang bener-bener banyak kan, nah makanya dia pakai faktor koreksi. Terus aku kapan ya? Tadi kayaknya lihat di modul angkatan itu dia 2 gitu juga pakai pakai faktor koreksi 2, 2, 4 gitu. Aku nggak tahu patokannya itu seberapa gitu pakai faktor koreksi. Itu sih.
Gimana? Gak jawab deh kayaknya. Udah lumayan paham sih, lumayan daripada awal-awal tadi. Yang lain mungkin ada yang mau nanya atau enggak? Aman-aman. Nanti habis ini mau gimana? Mau bahas soal-soal tes tahun lalu atau gimana? Kayaknya buat hari ini kita kalau mau Habisin lanjut aja. lanjut aja. Tapi kalau yang mau udah. Soalnya otakku udah gak kuat kayaknya. Kalau mau lanjut besok, boleh. Besok kita bahas soal. Iya, kan ada besok. Bedanya main witness sama Kolmogorov sih, masih bingung aku. Mungkin yang lain ada yang tahu gitu. Aku tanya sama temanku dulu. Nggak dulu sih, kemarin-kemarin. Kapan kita pakai main witness, kapan kita pakai uji Kolmogorov? Kapan, Pan? Kapan jawabannya? Fadil, mau minta yang catatan kamu tadi ya? Boleh tuh semuanya sih, kalau bisa. Kayaknya lengkap. Pan, jadi apa, Pan? Jadi kapan, Pan? Sabarlah, Gimana? guys. Tungguin ini, Pan. Tinggal aja Kalau digantung PHP, gini, Pan. gak enak banget ya. Kasihan si Fani. Mau nanya. Jadi aku nanya kan, kapan, terus dia bilang dia sebenarnya bisa pakai yang mana aja. Mungkin kan lebih simpel yang uji main with me ya? Chi-square Atau gak sih? pokoknya Kolmogorov nggak sih? Sama-sama ribet. Ya, sama-sama ribet. kayaknya lebih mudah Kolmogorov ya. Kalau misalnya datanya banyak kali, ya udah pakainya Kolmogorov aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik pakai mananya gitu. Tergantung kitanya kayaknya sih. Maunya yang mana. Soalnya kita kan pasti makainya yang tidak terlalu menyusahkan kan. Itu dari penjelasan temanku ya. Nggak tahu pastinya gimana. Menurut gue sama aja 3 uji itu, kayak uji media, uji main witness, sama uji Kolmogorov. Itu juga di satu pertemuan kan 3 uji itu. Jadi kayak sama aja kayak uji normalitas kan ada beberapa uji. Terus ada uji kesamaan varian, ada beberapa uji. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau uji median itu biasanya di soalnya jelas gitu diminta buat nguji medianya beda atau enggak gitu kan. Tapi kalau yang Kolmogorov sama main witness ini tersirat gitu loh, nggak jelas dia apa maunya gitu. Kalau dari buku Siegel sih, Kolmogorov nih apa ya, 2 populasinya itu berbeda banget. Misalnya kayak buat uji apa ya, ingatan sebelum UTS antara kelas 11 sama kelas 7. Populasinya kayak gitu sih. Bedanya benar-benar beda. Mungkin kayak ini apa ya namanya, tugas gue kan uji itu perbandingan total pengeluaran biaya untuk internet sebelum dan sesudah PJJ. Sebelumnya itu di populasi sebelumnya itu kelas SD1, populasi sesudah itu kelas SD2. Kayak gitu sih kalau buat KS biasanya. Aku kok ngehnya itu gini ya, kalau median itu kan ngelihat apakah mediannya itu sama, apakah dua populasi itu memiliki median yang sama. Jadi kan benar-benar dari 2 populasi yang berbeda. Nah, kalau yang Kolmogorov atau main witness itu, aku mikirnya tuh gini,
Jadi itu tuh 2 sampel, tapi kita nggak tahu itu dia dari populasi yang sama. Gimana sih? Bukan. Jadi pokoknya kalau uji median itu benar-benar jelas gitu kalau itu tuh 2 populasi yang berbeda. Iya bener nggak sih? Tapi kalau Mann Whitney sama Kolmogorov itu nggak tahu lah, aku bingung. Aku tadi mikirnya nggak tahu, otakku udah capek kali ya. Pas aku ngomong kok aku jadi bingung. Maaf Ya, ya. kayaknya udah kayaknya. Iya, emang tanda-tanda disuruh udahan dah. Kayak kita akhir sampai sini. Mungkin kalau besok kita mau nge-zoom lagi, bisa habis Isa atau sore enaknya ini? Malam sih kayaknya. Nggak tahu sih yang lain. Malam ya? Kayaknya lebih banyak yang bisa malam deh kayaknya. Kalau besok Komstat apa ini lagi, Man? Gimana? Kalau besok Komstat apa nonpar lagi? Kesepakatan aja maunya gimana. Soalnya kita kan hari ini belum ada bahas soal-soal kan. Gimana ini mau Komstat atau nonpar? Senin tuh apa sih nonpar apa? Nonpar sih. Itu nonpar. Oh, nonpar Selasa dulu. itu Komstat. Gimana kalau ada 2 sesi KSM? Pada mau nggak? Jadi siang itu Komstat, malamnya itu nonpar. Boleh sih. Gas. Hah? Udah. Boleh. Tapi yang mau mentorin Komstat nih siapa kira-kira? Sul. Kamu lah, Man. Sul. Mana bisa aku Sul lah ya. Sul ya. Selama. Sul ya. Oke Sul. Kan juga bisa Fatah. Yalah, gampang lah kata besok. Mungkin kita siang aja ya. Jam 1 atau ya jam 1 lah. Nah, dari besok adalah. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga lancar semuanya sampai akhir. Amin. Amin. Sebelum mengakhiri KSM, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, terima kasih semuanya yang mau live silahkan. Makasih, tutor-tutor. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi guys. wabarakatuh. Selamat malam. Makasih guys. Makasih, Jangan lupa share Tempat ini. link record. Link recordnya ya Tunggu di ya bagian bawah. recordnya. Makasih. Oke, ntar ku up.